Welcome to our channel. Sejumlah negara persemakmuran Inggris di penjuru dunia ramai-ramai ikut memproklamasikan Raja Charles III sebagai kepala negara baru, menggantikan Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia pada 8 September 2022. Selain Inggris sebagai anggota persemakmuran, Selandia Baru, Australia hingga Kanada turut menyatakan dukungan dan kesetiaannya pada Raja Charles. Negara-negara tersebut bahkan turut menggelar upacara resmi untuk memproklamasikan kepala negara baru mereka tersebut. Sebagian dari kita mungkin pernah bertanya-tanya, apa sebetulnya persemakmuran Inggris itu? Apakah hanya sebatas persatuan negara-negara ex-jajahan Inggris atau lebih dari itu? Mari kita bahas. Persemakmuran Inggris atau yang umum dikenal dunia dengan sebutan British Commonwealth of Nations adalah salah satu asosiasi politik negara tertua di dunia yang sudah berdiri sejak tahun 1931. Akarnya kembali ke kerajaan Inggris ketika mayoritas negara di seluruh dunia masih diperintah oleh Inggris. Awalnya, anggota persemakmuran Inggris terdiri atas 4 negara, yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Namun hingga tahun 2022 ini, sebagaimana dikutip laman resminya thecommonwealth.org, terdapat 56 negara yang terdaftar sebagai anggota tersebar di wilayah Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Pasifik, dan Karibia. Yang menarik, terdapat pula negara yang tidak pernah dijajah Inggris atau yang tidak memiliki ikatan sejarah dengan imperium terbesar ini. Akan tetapi, memutuskan bergabung dalam persemakmuran diantaranya Namibia, Kamerun, dan Mozambik. Dari seluruh anggota, 32 negara diantaranya merupakan negara kecil, termasuk banyak negara kepulauan. 2 negara terakhir yang bergabung dengan persemakmuran adalah Gabon dan Togo, yang masing-masing bergabung pada Juni 2022. Saat ini, jumlah populasi seluruh negara persemakmuran ini mencakup sekitar 2,5 miliar orang, atau sekitar 30% populasi manusia di bumi ini. Nah, secara spesifik, persemakmuran Inggris sendiri merupakan persekutuan negara-negara yang mayoritas bekas jajahan Inggris yang berdaulat dan secara sukarela memilih untuk mempertahankan ikatan persahabatan dan kerjasama praktisnya dengan Inggris. Negara-negara persemakmuran memiliki tujuan serupa, bersatu dan menjalin kerjasama dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan HAM. Selain itu, bersepakat menyoal isu lingkungan dan dampak perubahan iklim. Melansir Encyclopedia of Britannica dalam artikelnya, kendati memiliki kepala negaranya masing-masing, negara persemakmuran Inggris mengakui raja ataupun ratu Inggris sebagai kepala simbolis dari asosiasi mereka. Meski demikian, persemakmuran Inggris sebenarnya terbagi 2, yakni negara persemakmuran dan alam persemakmuran. Negara yang masuk kategori alam persemakmuran mengakui raja atau ratu Inggris sebagai kepala negara mereka. Sedangkan negara persemakmuran tidak mengakui raja maupun ratu sebagai kepala negara mereka. Negara ini hanya menganggap raja atau ratu Inggris sebagai ketua persemakmuran. Sebagai contoh, negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, Papua Nugini, dan Kanada adalah negara alam persemakmuran yang menempatkan raja atau ratu Inggris sebagai kepala negara mereka. Semula anggota persemakmuran masih dikontrol oleh kerajaan Inggris. Namun seiring waktu, kerajaan Inggris terus memberikan keleluasaan bagi negara-negara ini untuk memerintah sendiri hingga merdeka membentuk negaranya sendiri. Konsep asosiasi persemakmuran dicetuskan untuk menggantikan filosofi merkantilisme. Pada akhir abad ke-19, kerajaan menilai bahwa negara-negara yang bergantung namun memiliki pemerintahannya sendiri harus diakui sebagai komunitas otonom. Artinya, kerajaan Inggris tidak boleh mensubordinasi satu sama lain dalam aspek domestik maupun eksternal mereka. Kendati demikian, kesetiaan negara-negara tersebut akan dipersatukan dalam satu mahkota. Karena itulah pada tahun 1931, Parlemen Britania Raya menetapkan Statuta Westminster atau Undang-Undang Westminster. Lewat statuta tersebut, Inggris mengizinkan negara bekas jajahan mengontrol urusan dalam dan luar negerinya sendiri, serta mendirikan korps diplomatik. Pasca Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1949,
Konsep kebebasan negara persemakmuran semakin dikukuhkan dalam Deklarasi London tahun 1949. Deklarasi ini membuat negara anggota persemakmuran menjadi bebas dan setara. Ratu Elizabeth II pada tahun 1953 sebagaimana dikutip dari laman resmi thecommonwealth.org mengatakan, dengan demikian terbentuk persemakmuran tidak memiliki kemiripan dengan kerajaan di masa lalu. Ini adalah konsepsi yang sama sekali baru, dibangun di atas kualitas tertinggi dari semangat manusia, persahabatan, kesetiaan, dan keinginan untuk kebebasan dan perdamaian. Untuk konsepsi baru tentang kemitraan yang setara antar bangsa dan ras, saya akan memberikan diri, hati, dan jiwa saya setiap hari dalam hidup saya. Sebagaimana diketahui, Raja George VI adalah kepala persemakmuran pertama dan Ratu Elizabeth II menjadi yang kedua setelah sang ayah meninggal dunia. Dengan demikian, anggota persemakmuran bisa menjadi republik yang otomatis mencabut raja sebagai penguasa baru. Namun mereka tetap sebagai negara anggota persemakmuran. Anggota yang melakukan hal tersebut baru-baru ini adalah Barbados. Mereka mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat pada tahun 2021 lalu. Dari yang sebelumnya masuk dalam kategori alam persemakmuran. Negara lain seperti Jamaika dan Antigua Barbuda menunjukkan isyarat serupa. Perdana Menteri Antigua Barbuda Gaston Brownie mengumumkan rencana referendum tidak lama usai Inggris memproklamasikan Raja Charles III sebagai penguasa baru Inggris. Ini adalah masalah yang harus dibawa ke referendum dalam mungkin 3 tahun ke depan, kata Brownie sebagaimana dikutip tulisan yang dipublikasikan Al Jazeera. Lebih lanjut, Brownie mengatakan menjadi republik adalah langkah terakhir untuk menyempurnakan kemerdekaan, guna memastikan Antigua dan Barbuda benar-benar bangsa yang berdaulat. India juga melakukan hal serupa usai merdeka pada tahun 1947 dari koloni Inggris. India ingin menjadi republik yang tidak berutang kesetiaan kepada Raja dan Ratu Inggris. Akan tetapi, India ingin tetap menjadi anggota negara persemakmuran. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira anggota persemakmuran ini akan bertambah atau justru berkurang setelah dipimpin Raja Charles III?